mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Hidup. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil membawa pergi Raden Purbaya dari pancuran air tempat penduduk desa Pancuran Bambu Mandi. Mamang Kuraya yang sempat mendengar ringkih kuda dan kemudian berlari cepat meninggalkan tempatnya menjadi curiga dan mencoba untuk mengejarnya. Luar biasa lari kuda itu. Hebat sekali. Apakah Bibi Wulan yang membawa pergi Raden Purbaya, kek? Hah? Bagaimana kau bisa menduga demikian, Cempaka? Kuda itu, kek. Tidak ada satu kuda pun yang dapat lepas dari kejaran ilmu lari cepat kakek. Kecuali kuda itu. Kuda putih milik Bibi Wulan. Iya. Aku pun sempat melihat bayangan putih yang berderap menjauhiku sebelum kau datang. Tapi, apakah itu benar dia? Bukankah Anting Wulan dalam keadaan luka yang cukup parah? Ataukah memang sudah sembuh dan meninggalkan Gua Larang? Saya kira tidak ada kemungkinan lain, kek. Pastilah dia Bibi Wulan. Ayolah, kita kejar terus, kek. Saya khawatir terjadi sesuatu dengannya, dengan Raden Purbaya. Iya, baiklah. Ayo kita cari terus ke depan. Mudah-mudahan anak itu tidak mengecoh kita. Yuk. Kukira cukup jauh sudah aku meninggalkan mereka. Seandainya mereka mendengar ringkik dan derap kudaku, mereka tetap tidak akan mampu mengejarku sebelum hari menjadi gelap. Berhentilah, tunggu. Ayo, turunlah kau. Kau masih mengenalku, bocah setan? Oh ya, aku belum membuka jalan darah di lehermu. Ayo, jawablah. Apa kau masih mengenalku? Pertanyaan Bibi aneh sekali. Tentu saja saya mengenal Bibi dengan baik. Bagus. Jika begitu, katakanlah, siapakah diriku? Bibi Anting Wulan, murid dari Eyang Guru Anayasa, saudara seperguruan saya. Cukup. Kau bukan saudara seperguruanku. Murid dari Gua Larang tidak ada yang mempelajari ilmu dari kelompok hitam, dari pendekar dan tokoh-tokoh hitam. Nah, apalagi yang kau ketahui tentang diriku? Bibi Wulan adalah salah satu dari anggota Ning Sewu yang terkenal pembela kebenaran. Dan Bibi Wulan adalah salah seorang yang sangat berjasa pada keluarga saya. Telah menyelamatkan keluarga kami dalam pelarian beberapa waktu yang lalu. Bagus. Rupanya kau masih mengingat semua itu. Kau masih tidak melupakan budi baik dari seseorang. Aku percaya
bahwa kau akan dapat menjadi seorang anak yang baik. Aku akan melupakan semua perbuatan-perbuatan jahatmu beberapa waktu yang lalu. Tapi kau harus mengembalikan dahulu kujang pusaka yang telah kau curi dari Prabu Sora. Karena ketahuilah, itu adalah pusaka milikku. Aku mendapatkannya dari Prabu Sana. Pusaka itu memang ada pada saya, Bi. Bagus, bagus Purbaya. Agaknya aku tidak perlu menggunakan kekerasan menghadapimu. Kau adalah seorang anak yang baik. Aku mengerti. Mungkin saat itu kau merebut pusaka itu, entah dengan cara apa. Tapi yang jelas, kau tidak merebutnya dari diriku, tapi dari Prabu Sora pencurinya. Kalaupun saat ini kau memiliki pusaka itu, bukan berarti kau mencuri, karena kau tidak mengambilnya dari pemiliknya. Nah, berikanlah kujang itu segera padaku. Tapi aku hanya menyimpan kujang itu saja. Sedangkan rangkanya ada pada Kak Cempaka. Dan kuharap Bibi tidak akan mengambilnya. Ambil saja kujang itu dariku. Hei, kau mengaturku. Kau mengatur aku yang memiliki pusaka itu. Kedua-duanya harus kalian serahkan padaku, baik pusaka maupun rangkanya. Jika begitu, aku tidak akan menyerahkan pusaka itu. Aku tidak akan menunjukkan pusaka itu pada Bibi. Bibi boleh mencarinya sendiri. Setan, apakah kau pikir aku sedang bermain-main? Kau akan kuberikan pelajaran Purbaya. Serahkan, ataukah kau akan menyesal? Aku tidak akan pernah ragu untuk memata-matakan tangan bocah pencuri seperti dirimu. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kujang pusaka itu? Patahkanlah tanganku ini, Bibi Ulan, dan Bibi tetap tidak akan menemukannya. Setan, bocah keras kepala. Bibi tetap tidak akan mendapatkannya. Kau mencari penyakit Purbaya. Katakan, di mana kau sembunyikan kujang pusaka itu? Saya tidak akan mengatakan sebelum Bibi berjanji untuk tidak mengambil rangkanya dari Kak Cempaka. Tidak satupun syarat yang akan kuberikan. Anting Wulan yang menjadi semakin geram melihat sikap Raden Purbaya mulai menghujani dengan berbagai macam pukulan di seluruh tubuhnya. Beberapa saat saja sudah matang biru. Darah bercucuran dari hidung dan mulut. Semua itu karena Purbaya tak dapat menerima pukulan itu dengan tenaga saktinya. Katakanlah, di mana kau sembunyikan pusaka itu? Katakan, atau kau akan kuhujani terus dengan pukulan hingga kau hancur seluruh tubuhmu? Aku akan mengatakannya, Bi. Tapi Bibi harus berjanji untuk... Setan, pencuri tak tahu malu. Maaf, Bi. Kami tidak mencurinya. Kami... Anak ini pingsan. Apalagi yang kini harus kulakukan? Apakah harus kusiksa terus bocah ini ya hingga mengaku? Tapi apakah bocah keras kepala ini akan mau mengaku? Baiklah, aku yang akan mengalah. Iya, aku yang akan mengalah. Bangunlah Purbaya, bangunlah. Aku mengalah padamu. Jadi Bibi mau berjanji untuk tidak merebut urangka kujang itu dari Kak Cempaka. Ya, aku berjanji. Katakanlah, di mana kau sembunyikan pusaka itu? Saya tidak pernah menyembunyikan pusaka itu, Bi. Pusaka itu telah masuk dengan sendirinya ke dalam dadaku ini. Dan urangkanya masuk ke dalam dada Kak Cempaka. Kau mau mempermainkan aku, Purbaya? Kau mau mempermainkan aku? Katakan cepat, sebelum aku tidak dapat menahan diri lagi. Aku tidak berdusta, Bi. Bibi sudah mencabut pedang. Belahlah dadaku ini. Bibi pasti akan menjumpai pusaka itu. Kau keterlaluan. Kau hendak mempermainkan aku, Purbaya. Baiklah, kita buktikan saja.
aku akan membelah dadamu. Anting Wulan melangkah perlahan-lahan mendekati Raden Purbaya yang terkapar lemah. Pedangnya diacungkan untuk menakut-nakuti Raden Purbaya. Akan tetapi bocah pangeran dari Karang Sedana itu tidak menunjukkan sikap gentar sedikit pun. Dan ketika pedang Anting Wulan diangkat tinggi-tinggi, seakan siap untuk membelah dada Raden Purbaya. Mau apa kau, Tunggul? Minggirlah! Minggirlah dari hadapanku! Jangan halangi aku! Minggirlah, Tunggul! Minggir! Tanpa diduga oleh Anting Wulan, kuda kesayangannya si Tunggul menubruk hingga ia terguling jauh. Apa yang kau lakukan, Tunggul? Minggirlah cepat! Kuda setan yang telah menjadi sahabat Anting Wulan tetap berdiri di hadapan Raden Purbaya. Kuda itu mengais-ngais kakinya dan sesekali meringkik keras dengan sikap yang kelihatan marah. Apa yang telah kau lakukan dengan kudaku itu, Purbaya? Kau mempergunakan kekuatan hitam untuk menundukkannya. Tidak, Bi. Aku tidak mempergunakan kekuatan hitam atau apapun. Lalu, bagaimana tiba-tiba saja dia bersikap seperti itu? Agaknya hewan ini pandai dan mengenal budi. Aku telah menyelamatkannya dari perangkap jerangkung hidup sebelum kau mendapatkannya di Bukit Tunggul. Kau mengarang cerita. Menyingkirlah, Tunggul. Bibi Wulan memang harus mendapatkan miliknya. Menyingkirlah. Kuda putih itu meringkik, tapi sedikit pun ia tidak beranjak dari tempatnya. Anting Wulan yang menyaksikan semua itu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian ia memasukkan kembali pedangnya. Ayo, kembalilah, Tunggul. Kembalilah pada tuanmu. Lihatlah, tuanmu hanya bermaksud mempermainkan aku saja. Kembalilah. Kuda yang baik. Kau benar-benar seekor kuda yang baik, Tunggul. Kenapa Bibi melepaskan totokanku? Karena aku ingin melepaskannya. Kenapa? Apa kau kira dengan lepasnya totokanmu, kau akan sanggup lari dariku? Kau akan mampu mengalahkan diriku? Bibi memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Mana mungkin kepandaianku yang rendah akan dapat mengalahkan Bibi? Bukankah kau murid dari kakek Mamang Kuraya dan juga jerangkong hidup? Tapi aku belum belajar banyak dari mereka. Dan lagi, aku belum memiliki pengalaman. Belum 2 tahun saya menuntut ilmu kepandaian. Kau pandai sekali bicara, Purbaya. Ini kau usapkan bubuk obat ini pada kulit tubuhmu yang matang biru itu. Terima kasih, Bi. Kau tidak perlu berterima kasih. Sementara ini, kau menjadi tawananku. Kau akan kulepaskan apabila kau telah menyerahkan pusaka Kujang Cakrabuana. Raden Purbaya kemudian mengolesi seluruh tubuhnya dengan bubuk obat yang diberikan Anting Wulan. Dan kemudian bocah pangeran itu bersemedi untuk memulihkan kekuatan dan menyembuhkan rasa sakit yang masih terasa menyengat setelah beberapa saat. Kukira sudah cukup, Purbaya. Bangkitlah dan naik ke atas kudaku. Akan kemanakah kita, Bi? Ikutilah aku saja dan jangan banyak tanya. Kau adalah tawananku. Ayo, naiklah. Baiklah, Bi. Hiya, hiya, hiya. Suatu saat, aku yakin anak ini akan berterus terang. Sekarang yang terpenting adalah jauh-jauh meninggalkan tempat ini sebelum kakek Mamang Kuraya mengejarku. Akan kemanakah kita, Bibi Wulan? Jangan banyak tanya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terus menghela si Tunggul bagaikan terbang menuju utara. Satu demi satu desa dilalui, dan sebentar saja mereka sudah jauh meninggalkan wilayah Karang Sedana. Dan ketika hari menjadi gelap,
kita akan mencari desa dan beristirahat. Di hadapan kita kota kecil. Kita akan bermalam di sana. Ayo Tunggul. Hiya, hiya, hiya. Bibi menuju arah utara. Apakah Bibi hendak ke Indraprasta? Bagus. Jika kau sudah tahu, tidak usah banyak tanya. Tapi untuk apakah kita ke sana? Kau akan kuhadapkan dengan Prabu Sora. Aku harus mendapatkan pusaka itu. Tapi berbahaya sekali, Bibi Wulan. Prabu Sora tidak dapat dibuat main-main. Dan lagi, di sana ada Resi Amistah. Kita akan mencari kesempatan dan mempelajari situasi di sana. Yang jelas, aku tak dapat tinggal diam. Ayo, itu penginapan. Kita beristirahat di sana malam ini. Baik, Bi. Malam itu, Anting Wulan dan Raden Purbaya menginap di sebuah penginapan kecil. Menginap di sebuah penginapan kecil. Apakah Bibi mempunyai uang untuk membayar penginapan? Aku akan membayarnya besok pagi sebelum meninggalkan penginapan ini. Ayolah, kita masuk ke dalam. Paman, apakah Paman dapat menyediakan sebuah kamar untuk kami? 2 buah kamar. 1 kamar, Paman. Berapa kamarkah yang sebenarnya kalian ingini? Cukup 1 kamar, Paman. Oh, ada Nona. Siapakah bocah itu, Nona? Apakah dia saudara Nona? Jangan terlalu banyak bertanya. Sediakanlah kamar itu. Baik Nona. Tapi setengahku dan bayar di muka. Apakah kau tidak mempercayai aku? Besok sebelum berangkat akan kulunasi pembayarannya. Maaf Nona. Kami tidak mungkin berjaga semalam-malaman di muka kamar Nona dan juga di bawah jendela kamar Nona. Apa maksudmu, Paman? Saya tidak ingin dipermainkan oleh para pengembara miskin. Nona bayar di muka dan beristirahat di penginapan ini. Aku akan melunasinya besok pagi. Apakah kau tidak mendengar itu? Besok pagi. Paman, apakah ini tidak cukup untuk melunasi sewa kamar? Aku tidak mau kau akali dengan benda-benda dari mana kau mendapatkan gelang ini, bocah? Dari mana kau mencurinya? Kembalikan gelang itu. Benda itu tidak akan dapat kau bandingkan dengan sewa kamar. Nilai benda itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan nilai seluruh penginapanmu. Kembalikan. Tidak. Walu, kau lempar kedua orang itu. Baik, Tuan. Sudahlah, Bi. Tidak apa. Paman, kau dapat memiliki benda itu asalkan kau sediakan kamar dan makanan untuk kami malam ini. Baiklah. Mari, akan kuantarkan kalian ke kamar yang terbaik di penginapan ini. Silakan. Inilah kamar kalian. Tunggulah beberapa saat lagi, akan kami hantarkan makanan hangat untuk kalian. Terima kasih, Paman. Anak bodoh. Kau serahkan gelang permata itu hanya untuk sekedar mengisi perut dan bermalam di penginapan seperti ini. Benda itu tidak akan ada harganya jika akan dibandingkan dengan kasur dan makanan hangat yang sebentar lagi kita nikmati, Bi. Tapi setidak-tidaknya kau dapat menjualnya dahulu. Dan uang itu kau pergunakan untuk membayar penginapan ini. Dan kau akan mendapat sisa uang perak 1 buntalan penuh. Sudahlah, Bi. Kita beristirahat saja. Pasti Bibi juga lelah. Setelah beristirahat sesaat dan kemudian menyantap makan malamnya, Anting Wulan merebahkan tubuhnya. Malam terus merayap semakin jauh ke puncaknya, dan hawa dingin yang menyelimuti bumi membuat semakin cepat para penduduk terlena di balik selimut mereka. Lain halnya dengan Anting Wulan, gadis perkasa murid dari Resi Wanayasa yang juga pernah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Selatan
hanya duduk bersemedi di tempat tidurnya. Tetapi kali ini, Anting Wulan tidak dapat sepenuhnya tenggelam dalam semedinya. Sesekali, gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan memandangi Raden Purbaya yang kini tertidur pulas di sampingnya. Agaknya apa yang guru katakan, semuanya benar. Raden Purbaya adalah seorang anak yang baik pada dasarnya. Aku telah salah duga. Tapi untuk masalah kujang pusaka itu, aku tidak akan dapat menerimanya. Aku tidak percaya dengan keterangannya. Tidak mungkin itu terjadi. Karena itu, untuk jelasnya, akan kubawa Raden Purbaya untuk bertemu dengan Prabu Sora. Dengan demikian, pastilah semua persoalannya akan menjadi jelas. Suara apakah di balik dinding kamarku ini? Oh, iya, kini suara itu merayap ke bawah jendela. Akan kutunggu dan kulihat apa mau mereka. Asap. Asap apakah itu? Pastilah itu adalah asap untuk menghilangkan kesadaran. Asap yang biasa dipergunakan oleh para pencuri. Asap tipis yang masuk ke dalam kamar itu ditiup perlahan-lahan oleh Anting Wulan hingga menyebar jauh ke atas. Akan tetapi, karena kamar di mana ia tidur merupakan ruang yang tertutup, asap itu justru menjadi semakin cepat tersebar. Betapa bodohnya aku. Perbuatanku justru membuat aku semakin cepat terkepung asap penghilang kesadaran. Aku akan mencoba menahan nafas. Hei, Walu, apakah kau yakin mereka pasti akan terlena dengan asapmu itu? Masakan Tuan tidak percaya dengan saya? Ayolah kita masuk ke dalam. Nah, lihat itu ke dalam, Tuan. Keduanya telah tergolek tak berdaya di atas ranjangnya. Mari masuklah. Kau memang pandai sekali, Walu. Untuk itu, kau akan mendapatkan hadiah besar dariku. Mereka tidur bagaikan bangkai. Kau jagalah di pinggir jendela itu. Biar aku yang akan mencari simpanan mereka. Dengan dada berdebar gembira, pemilik penginapan itu mendekati Anting Wulan dan baru saja ia ingin meraih bungkusan kecil di pinggang gadis itu, sebuah tangan kecil yang keras bagaikan besi menangkap pergelangan tangannya. Ternyata kau adalah seorang tua yang serakah. Sudah diberikan keberuntungan, kau malah mencari susah. Walu! Hei, wanita Aidan, lepaskan tangan tuanku, atau kau akan mendapat susah di tempat ini. Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan. Lepaskan tanganku ini, Nona. Sakit sekali. Agaknya kau harus kuberikan hajaran manusia serakah. Jangan sakiti saya lagi, Nona. Jangan. Baik, tapi kembalikan gelang permata adikku. Bukankah gelang itu? Kembalikan cepat. Iya, baik. Saya akan kembalikan. Saya akan mengembalikannya. Karena tak dapat lagi menahan rasa sakit yang teramat sangat, pemilik penginapan itu kemudian mengambil gelang yang disembunyikan di ikat pinggangnya dengan tangannya yang lain. Ini gelang permata anak itu. Seharusnya aku memberikan hajaran yang lebih keras lagi padamu. Jangan, Nona. Ampunilah saya. Saya berjanji. Dasar manusia pengecut, serakah. Kau harus menerima pelajaran karena keserakahanmu. Untuk sementara, tunggulah di bawah jendela itu. Hei, aku melupakan sesuatu. Keributan telah terjadi di kamar ini. Tapi Raden Purbaya tetap tertidur. Aneh sekali.
Raden? Raden? Anting Wulan mengguncang-guncang tubuh Raden Purbaya, akan tetapi bocah pangeran itu tetap saja tertidur. Sedikit pun tidak terbuka kelopak matanya, akan tetapi nafasnya mengalir dengan teratur. Raden? Raden? Setan. Pastilah pemunahnya ada pada laki-laki kasar tadi. Biar kutanyakan padanya. Kau? Cepat berikan obat pemunah dari asapmu itu. Asap itu tidak berbahaya, Nona. Asap itu akan hilang khasiatnya sebelum fajar. Apakah kau tidak membohongi aku? Tidak, Nona. Lalu Nona sendiri bagaimana dapat terhindar dari asap itu? Dan Nona tidak mungkin jika hanya sekedar menahan napas. Jika besok pagi adikku belum juga tersadar, kau akan mendapat hukuman yang sangat berat dariku. Ya, benar kata orang itu. Aku melupakan menjaga pernapasanku saat bertempur dan ribut dengan mereka. Sudah sepantasnya manusia serakah itu kuberikan pelajaran. Biar dia merasakan atas semua perbuatannya. Kemudian Anting Wulan meninggalkan kamarnya, dan beberapa saat saja gadis itu telah kembali dengan buntalan besar di tangannya. Biarlah buntalanku kujadikan satu dengan buntalan ini. Permata biru. Permata inikah yang menghindarkan aku dari serangan asap penghilang kesadaran itu? Oh iya, akan kucoba untuk mengembalikan kesadaran Raden Purbaya. Kakek tidak pernah menjelaskan tentang cara penyembuhannya. Tapi baiklah, aku akan mencoba salah satu dari sepasang permata ini dengan mengusap-usap di bagian hidungnya. Dengan dada berdebar tegang, Anting Wulan mencoba untuk membuktikan pengaruh asap penghilang kesadaran. Setelah beberapa saat mengusap, dilihatnya Raden Purbaya menggerak-gerakkan kelopak matanya. Dan dengan cepat, Anting Wulan menarik selimut dan berpura-pura tidur. Sesaat, Anting Wulan melihat Raden Purbaya tersadar. Tapi beberapa saat kemudian, udara dingin serta sisa-sisa pengaruh asap itu membuat Raden Purbaya tertidur kembali. Dan Anting Wulan pun kemudian tertidur juga. Pada pagi harinya, ketika matahari belum lagi sepenuhnya tampil, Raden Purbaya bersama dengan Anting Wulan telah meninggalkan penginapan kecil itu. Si Tunggul dilarikannya dengan kecepatan biasa agar tidak terlalu menarik perhatian orang. Siang nanti, di mana kita akan makan, Bi? Apakah kau memang selemah itu? Tidak dapat menahan rasa lapar? Kita akan makan nanti malam di perbatasan wilayah Indraprasta. Sudahlah. Jangan hanya makan yang kau bicarakan. Hiya. Bibi, buntalan apakah yang terikat di pinggang Bibi dan mengganduli pahaku? Batu-batu kecil. Batu-batu kecil? Iya, batu kecil yang kelak akan kupergunakan untuk senjata rahasia. Hiya. Di sepanjang perjalanan menuju Indraprasta, sesekali Anting Wulan melemparkan sesuatu yang tak sempat untuk dilihatnya dengan jelas pada para petani yang bekerja di sawah-sawah dan ladang yang mereka lalui. Setelah berkali-kali melihat keanehan itu, Raden Purbaya mulai memasang matanya. Dan ketika di hadapannya tampak seorang petani yang tengah bekerja, Anting Wulan kembali merogoh ke dalam buntalannya. Dan kemudian Raden Purbaya sempat melihat kepingan-kepingan perak yang cukup besar melayang dan kemudian jatuh di sekitar kaki petani tua. Dari mana Bibi mendapat uang sebanyak itu? Dewata Agung telah memberikan kita bekal yang cukup untuk perjalanan menuju Indraprasta. Berhenti, Putih! Hei, kenapa kau menghentikan kuda ini? Aku tidak ingin melanjutkan perjalanan sebelum Bibi menjelaskan dari mana Bibi mendapatkan uang itu.
Dewata telah berkenan memberikan bekal untuk perjalanan kita. Bibi telah mencuri. Ah, mencuri? Dari mana kau tahu aku mencuri? Semalam Bibi tidak memiliki uang. Saya tahu itu. Tapi pagi ini Bibi menghambur-hamburkan uang seperti itu. Uang ini kudapatkan dari pemilik penginapan. Bibi mencuri darinya. Jika aku memang mencuri, kau mau apa? Saya tidak ingin jalan bersama-sama dengan seorang pencuri. Hei, memangnya saat ini kau apaku? Sahabat? Ingatlah Purbaya, saat ini kau adalah tawananku. Janganlah bersikap macam-macam. Jika aku mau, aku akan mengikatmu hingga tiba di Indraprasta. Kukira memang sebaiknya Bibi lakukan hal seperti itu. Aku akan menjadi lebih tenang jika dalam keadaan tidak berdaya. Aku tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah menyaksikan perbuatan yang teramat tercela itu. Ikatlah aku, Bi. Pangeran bodoh, pangeran sok suci. Perbuatanku yang mana yang kau anggap tercela? Perbuatanku yang mana? Membagi-bagikan uang pada pengemis dan petani miskin, iya? Ataukah mengambil uang itu dari perampok-perampok yang jahat berkedok sebagai manusia suci? Perbuatan itukah yang kau anggap tercela? Hei, pangeran bodoh, pangeran buta. Lalu kau anggap bagaimana sikap seorang penguasa yang tinggal di dalam istana bergelimang dengan berbagai kemewahan serta pangan kecukupan, sementara rakyatnya menggelepar-gelepar kelaparan, menderita tekanan dari para perampok? Kau anggap apa sikap yang seperti itu? Aku tidak mengerti maksud Bibi. Mengapa Bibi hubungkan semua itu dengan persoalan kita sekarang? Pangeran bodoh, pangeran buta. Belum genap 1 tahun Karangsedana dilanda kelaparan akibat kemarau yang berkepanjangan. Apakah kau tidak tahu semua itu, pangeran buta? Pangeran tuli? Apakah kau merasakan malapetaka itu? Apakah kau merasakan penderitaan mereka? Kau pernah memamah daun-daun kering? Hah? Kulit-kulit kayu? Sebagaimana seekor hewan? Tentu saja tidak, pangeran. Kau tidak pernah merasakan itu semua. Kau dan juga seluruh kerabat istanamu tetap saja mengunyah nasi simpanan kalian. Dan juga dengan kekayaan kalian akan dapat mendatangkan bahan-bahan makanan dari daerah-daerah yang jauh. Kini, sikap yang aku lakukan kau katakan sebagaimana perbuatan tercela. Mencuri dari perampok-perampok yang mendatangi kamarmu hanya sebagian kecil yang kita nikmati. Sementara yang lainnya kita berikan pada petani miskin. Aku benar-benar tidak mengerti, Bi. Itulah sebabnya aku memanggil kau dengan sebutan pangeran bodoh. Sebaiknya mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan si tolol. Iya, Bi. Aku memang tolol. Aku memang buta. Aku tahu semua yang Bibi katakan semua itu pastilah benar. Walaupun aku tidak pernah menyaksikan sendiri. Ya, Bibi benar. Perbuatan Bibi tidak salah. Tapi maafkan saya. Walau bagaimana, saya tetap tidak dapat membenarkan tindakan mencuri. Karena itulah kau tepat untuk kupanggil dengan sebutan si tolol. Iya, panggillah saya dengan sebutan si tolol. Saya tolol. Saya benar-benar tolol. Karena saya tidak bisa mengerti dengan semua ini tentang perbuatan Bibi yang tidak salah, tapi juga tentang mencuri itu yang tidak benar. Saya memang tolol, bodoh, tolol. Bagus. Jika kau memang menyadari. Ayo, sekarang jalankan si tunggul, tolol. Baik, Bi. Hia. Kita akan berhenti di desa kecil pertama yang kita jumpai. Aku akan menghabiskan persediaan uang kita ini, tolol. Baik, Bi. Hia. Apakah kita berhenti di kota itu, Bi? Tidak, tolol.
kita akan mencari desa. Sebuah desa yang kecil. Tapi jika kau memang ingin beristirahat, beristirahatlah di sini saja. Nah, Tunggul, berhentilah, Tunggul. Hari hampir senja. Kau tunggulah di sini, Tolol. Aku akan mencari makanan di kota itu. Baru beberapa saat kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Hup. Dengan sekali hentak, Anting Wulan melompat meninggalkan punggung kudanya dan kemudian melesat menuju gerbang kota yang sudah nampak tak jauh lagi di hadapannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Anting Wulan berputar dan kembali lagi secara diam-diam ke tempat mana ia meninggalkan Raden Purbaya. Anak itu masih tetap terpekur di atas punggung kudaku. Agaknya benar-benar seorang anak jujur yang baik hati. Ia tidak berusaha melarikan diri, walaupun si Tunggul patuh pada perintahnya. Aku telah salah menilai anak ini. Tapi bagaimanapun, kujang pusakaku yang berada di tangannya harus kuminta kembali. Setelah beberapa saat memperhatikan gerak-gerik Raden Purbaya, Anting Wulan melesat kembali ke dalam kota dan tidak terlalu lama, gadis perkasa yang pernah mendapat asuhan dari penguasa Laut Selatan itu kembali dengan membawa sebuah bungkusan. Tolol, itu makanlah. Kita segera makan dan kemudian tinggalkan tempat ini. Nah, daging kering ini benar-benar sangat lezat. Hei, kau tidak menyentuh bungkusan itu? Kau tidak lapar? Tidak, Bi. Hei, makanlah cepat. Mungkin kita akan berhenti kembali nanti tengah malam. Aku akan mempercepat perjalanan kita. Ayo, makanlah cepat, Tolol. Tidak, Bi. Aku tidak bisa menyantap makanan hasil curian itu. Hei, aku membelinya, Tolol. Tidak ada bedanya. Bibi membelinya dengan uang hasil curian. Maaf, Bi. Bagus. Jika begitu, kau isi saja perutmu itu dengan sikap dan kebenaranmu itu. Aku saja yang menghabiskan makanan ini. Tanpa memperdulikan lagi, Anting Wulan kemudian menyantap makanannya. Tapi belum lagi setengah bungkus ia menghabiskan makanannya. Kenapa Bibi tidak menghabiskan makanan itu? Tidak, aku tidak lapar lagi. Ayolah, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Hup. Ayo, cepatlah naik ke belakangku, Tolol. Biar aku yang di depan. Hiya, hiya, hiya. Setan benar sikap anak ini. Sikap anak ini membuat lenyap selera makanku. Sikapnya benar-benar luar biasa. Keras. Akan tetapi, ada keyakinan yang dipegangnya. Suatu sikap yang pasti tanpa dibuat-buat. Benar-benar aku telah salah menilai. Apakah kita tidak salah jalan, Kek? Apakah arah yang kita tuju ini tidak salah? Tidak, cucu. Kukira Purbaya dibawa oleh penculik itu ke arah sana. Ayolah, kita coba lanjutkan ke arah sana. Kembali kakek Mamang Kuraya menyampar tangan Cempaka, dan beberapa saat saja tubuh keduanya melesat cepat menuju ke arah yang ditunjuk oleh Mamang Kuraya. Hingga ketika hari menjadi gelap, mereka berhenti di sebuah pinggiran desa kecil. Kita beristirahat di desa ini. Ayo, mari. Tapi tidak mungkin penculik itu membawa Raden Purbaya memasuki desa, Kek. Dia pasti akan menghindarkan tempat-tempat ramai. Ya. Kau benar, Cempaka. Tapi tidak ada salahnya jika kita beristirahat di desa ini. Jika memang perkiraan arahku tidak meleset,
kita tidak akan jauh tertinggal. Karena penculik itu pun membutuhkan waktu untuk beristirahat. Hah? Ayolah. Baiklah, Kek. Itu. Kita singgah saja di rumah itu. Kita tidak usah jauh ke dalam memasuki desa itu. Ayolah. Sampurasun. Rampes. Oh, siapakah kalian ini, ha? Kami adalah 2 orang pengembara yang kemalaman di jalan. Kami telah berjalan jauh. Lelah sekali seluruh tubuh kami. Jika Nini mau berbaik hati, tolonglah. Kami hendak menginap malam ini saja. Angin malam dinginnya sangat menusuk tulang. Cucuku ini perlu atap dan dinding untuk bernaung. Oh, ya, silakan masuk. Mari, iya. Marilah. Kebetulan sekali malam ini aku sendirian di gubuk ini. Ayo, masuklah. Iya, terima kasih. Ayo, mari Cempaka. Ayo, duduklah di balai-balai itu. Tidak ada kursi yang pantas untuk kalian duduk. Maafkan ya. Gubuk ini sudah jauh lebih baik bagi kami daripada udara yang dingin di luar. Oh, tunggulah kalian sebentar. Iya. Akan kusiapkan makanan untuk makan malam. Ya. Nek. Ada apa, Nak? Biarlah saya bantu nenek di dapur. Oh, tidak usahlah. Kau pasti sangat lelah. Nenek hanya akan menghangatkan makanan sore tadi dan juga membuat minumannya, ya. Saya tidak lelah, Nek. Ayolah. Di dapur, Cempaka kemudian membantu nenek tua itu membuat perapian dan kemudian memasak air. Semua pekerjaan itu dilakukannya tanpa canggung sedikitpun. Sementara itu, nenek tua itu memperhatikan saja kesigapan Cempaka di dapurnya. Kau pandai sekali, Bocah Ayu. Apakah kau sudah mempunyai suami? Nenek bisa saja. Umur saya baru 16, Nek. Gadis seumurmu di desa ini banyak yang sudah mempunyai putra. Pastilah bahagia sekali pemuda yang berhasil mempersunting dirimu, Cahayu. Kau cantik, pandai memasak, dan juga pandai membawa diri. Nenek, ada-ada saja. Nek, apa itu yang nenek pegang tadi? Apakah kuali? Ini adalah ayam yang kumasak dengan bumbu cabai. Enak sekali. Masakan ini buatanku sendiri. Nanti bisa kau rasakan enaknya. Nenek tidak perlu berlebihan menyambut kami. Dengan menumpang tidur saja, kami sudah sangat berterima kasih. Mana boleh begitu. Hari ini aku mendapatkan rezeki dari Dewata Agung. Masa aku tidak boleh membagi sebagian pada kalian, kakek dan cucu yang pasti sudah kelaparan? Nenek, rezeki apa yang nenek dapat? 2 orang penunggang kuda melemparkan uang pada nenek, menghamburkan hampir 6 keping perak. Karena itu suamiku malam ini pergi membagi 3 keping perak itu pada anakku yang tinggal di desa Kembangan. Siapa kedua penunggang kuda itu, Nek? Apa nenek mengenalnya? Mana bisa aku mengenalnya, Nduk. Wanita itu menghamburkan uangnya sambil memacu kudanya. Nah, itulah sebabnya sebagai karunia dari Dewata. Dan aku hanya dapat bersyukur dan berdoa bagi keselamatan penumpang kuda putih itu. Hah? Penunggang kuda putih? Apakah salah seorang di antaranya adalah seorang bocah laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun di bawah saya, Nek? Iya.
Sepertinya tidak salah dugaanmu. Apakah kau juga pernah mendapatkan karunia darinya? Ha? Kau sudah pernah bertemu dengannya? Ya, memang kami pernah bertemu dengan mereka. Apakah ini dapat menunjukkan arah kemana mereka pergi? Kukira kalian... Kukira kalian tidak akan mungkin berniat buruk pada mereka. Ya, akan kutunjukkan arahnya ya. Dia menuju ke arah utara. Utara? Iya. Iya. Tidak salah dugaanku. Dia pasti pergi ke sana, Cempaka. Oh, iya. Dan sudah dapat dipastikan yang menculiknya adalah Bibi Wulan. Siapakah kalian ini? Siapa yang kalian maksudkan dengan penculik? Nek, keduanya adalah kawan kami, Nek. Dan kami bersama-sama dengan penunggang kuda itu hendak mencari orang jahat. Kalian orang-orang baik pasti akan selamat. Dewata pasti tidak akan membiarkan orang-orang baik seperti kalian menjadi terlantar dan menderita. Aku beruntung sekali dapat membantu kalian yang merupakan sahabat dari Tuan Penolong kami. Yang telah memberikan kami belasan keping yang sangat berarti sekali bagi kami. Terima kasih. Nek, kenapa jadi begini? Ayo, bangkitlah. Bangkitlah, Nek. Sayalah yang seharusnya berterima kasih pada nenek yang jelas-jelas telah memberikan kami tempat untuk menginap dan bersusah payah mempersiapkan makanan seperti ini. Oh, iya. Kembalilah kalian ke ruang tengah sana. Biar aku sendiri yang menyediakannya. Semuanya sudah siap. Iya. Baiklah, kami akan tunggu di ruang tengah. Ayo Cempaka, kita tunggu di depan. Baiklah, Nek, saya tunggu di ruang tengah. Mereka menuju ke arah utara, Kek. Iya. Sudah hampir dapat kupastikan mereka akan menuju Indraprasta. Indraprasta? Iya, Indraprasta. Hanting Wulan pasti tidak akan dengan mudah mempercayai keterangan Purbaya. Karena itu dia akan menuntut Prabu Sora. Hah? Apakah mungkin demikian, Kek? Di sana banyak terdapat jago-jago yang akan mempersulit dirinya. Berbahaya sekali jika dia melakukan tindakan seperti itu. Juga Raden Purbaya akan mendapat susah di sana. Iya. Banyak kemungkinan jelek yang dapat terjadi di sana. Kita harus mencegahnya tiba di Indraprasta, Kek. Iya, betul. Kita akan mencegahnya, Cempaka. Ayolah, Kek. Kita segera berangkat mengejar mereka. Bagaimana kau ini? Bukankah nenek itu tengah mempersiapkan hidangan untuk kita? Tapi saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan Raden Purbaya. Ayolah, Kek. Jangan khawatir, cucu. Mereka juga tidak akan melanjutkan perjalanannya malam ini. Mereka pasti tengah beristirahat. Nah, itu makanan telah datang. Ayo, jangan kecewakan orang tua itu. Baik, Kek. Nah, ayo. Ini aku bawakan makanan malam untuk kalian. Jika kalian ingin membasuh tubuh dulu sebelum makan, ya, kalian dapat menemukan sumur di samping rumahku ini. Ayo. Terima kasih, Nek. Kami rasa tangan kami sudah cukup bersih dan tubuh kami pun akan kami basuh sekalian mandi besok pagi. Ya, makanlah. Kurasa kalian pasti sudah lapar, kan? Baik, Nek. Terima kasih. Ayo, Kek. Kita segera makan. Iya. Terima kasih, Nini. Malam itu, Cempaka tak dapat tidur dengan tenang. Sesekali ia terbangun dan teringat dengan junjungannya Raden Purbaya. Ia baru saja dapat tertidur dengan pulas setelah malam menjadi semakin larut. Akan tetapi belum lagi hari menjadi terang, ia telah terbangun.
Setelah berpamitan kepada nenek tua pemilik pondok tersebut, Cempaka bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya melanjutkan kembali perjalanannya mengejar Anting Wulan yang diduganya telah menculik Raden Purbaya. Kita berhenti di sini dulu, Kek. Saya khawatir kita telah mengambil arah yang salah. Hah? Apa maksudmu? Bukankah ini jalan menuju Indraprasta? Apa kau mempunyai perkiraan lain selain tempat itu? Iya. Tidak, Kek. Tapi rasa-rasanya dulu kita tidak melalui jalan ini. Ya, di depan kita adalah hutan susukan. Itu di balik bukit itu adalah hutan yang sangat lebat. Oh, iya. Dulu kita meminta sungai Cimanuk, Jati Tujuh, dan langsung menuju Indraprasta. Lalu sekarang? Lari kuda itu teramat cepat. Karena itu kita akan melalui jalan pintas, melalui hutan susukan dan tanah berbatu di ujung hutan itu. Dengan demikian, kita akan dapat mendahului Anting Wulan. Nah, ayolah, jangan membuang-buang waktu lagi. Yup. Pada saat yang bersamaan, di pinggiran sungai Cimanuk, Anting Wulan bersama dengan Raden Purbaya tengah memacu si Tunggul menyusuri sungai. Hingga tengah hari, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Keduanya saling berdiam diri. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil yang tak jauh dari pinggiran sungai. Setan. Aku tidak menegurnya. Setan kecil ini pun tidak menegurku. Akan kulihat apakah sekarang pun dia tidak akan menyentuh makanan yang kubelikan seperti halnya kemarin. Anting Wulan kemudian mendekati sebuah warung yang tak jauh dari tempatnya berhenti. Beberapa saat saja, gadis itu telah kembali dengan membawa bungkusan makanan. Setelah meletakkan sebungkus di samping Raden Purbaya, Anting Wulan mulai menikmati makan siangnya tanpa memperdulikan Raden Purbaya. Alangkah enaknya ikan goreng ini. Mau kemanakah anak itu? Dia memetik daun. Benar-benar bocah setan, keras kepala. Dia tidak juga mau makan. Rupanya isi kepala anak itu demikian kerasnya. Sejak kemarin pagi dia tidak mengisi perutnya dengan makanan. Setan. Dia tetap mengunyah daun muda itu. Bungkusan makanan dilirik pun tidak. Heh, tolong. Apakah kau ingin mati? Apakah kau tidak juga mau makan nasi yang kubawakan itu? Tidak. Terima kasih, Bi. Saya tidak mau makanan itu. Maaf. Jika aku membelikannya dengan uangku sendiri, apakah kau juga tidak akan menyantapnya? Saya tahu Bibi tidak mempunyai uang untuk itu. Semua uang yang ada pada Bibi sekarang ini adalah uang hasil curian dari pemilik penginapan itu. Juga kau tidak mau makan jika memakai uangmu sendiri, tolol? Uang saya? Iya, memakai uangmu sendiri. Uang pemberian dari ayahandamu. Tentu saja, saya tidak berkeberatan. Jika begitu, ayolah kita cari kotak kecil di depan sana. Kita akan menjual ini. Bukankah ini milikmu sendiri? Kau... Bibi juga mengambil kembali gelang itu. Gelang itu sudah bukan milikku lagi. Aku telah menukarnya dengan sewa kamar 1 malam. Gelang itu bukan milikku lagi. Tolol. Apakah kau menganggap diriku ini seorang perampok jahat yang telah mengambil harta pemilik penginapan yang jahat dan licik itu, yang ingin mencelakakan kita?
Tidak, Bi. Aku tidak menganggap Bibi jahat. Bibi tidak mencuri harta itu untuk kepentingan Bibi semata. Saya telah melihat bagaimana artinya uang itu bagi mereka, bagi petani-petani miskin. Saya tahu, saya mengerti, Bi. Tapi saya tetap tidak dapat menyantap nasi yang Bibi beli dengan uang hasil curian. Lalu bagaimana dengan kesehatanmu, tolol? Kau belum makan sejak kemarin pagi. Percayalah, seandainya perbuatanku ini bersalah, kau tidak akan mendapatkan hukuman dari Dewata Agung. Kau tidak terlibat dalam pencurian itu. Tidak, Bi. Biarlah. Ingatlah dengan kesehatanmu, Purbaya. Ya, saya mengerti, Bi. Hei, mau kemana kau, tolol? Aku akan mencoba meminta makan dari pemilik warung itu. Aku akan menjual tenagaku jika perlu. Aku akan bekerja membantunya untuk mendapatkan sebungkus nasi. Kau akan melakukan hal itu? Apakah Bibi Wulan mengira aku tidak merasa lapar? Atau Bibi tidak memperbolehkan aku membantu di warung itu? Boleh. Silahkan kau lakukan itu, tolol. Kau kira mudah untuk mendapatkan makan dengan cara seperti itu? Saya akan mencobanya, Bi. Saya pergi beberapa saat. Raden Purbaya tanpa ragu dan dengan langkah yang pasti serta mantap menuju warung yang cukup ramai di pinggiran desa. Sementara itu, Anting Wulan dengan terbengong-bengong memandang kepergian Raden Purbaya. Dan kemudian ketika Anting Wulan menjadi tersadar, ia mengikuti Raden Purbaya yang telah memasuki warung yang ramai. Maaf, Pak. Paman, apakah Paman membutuhkan bantuan tenaga saya? Apa maumu, bocah? Saya akan membantu Paman mencuci piring, mengangkat air, atau mengambil kayu bakar. Untuk itu, saya mohon Paman memberikan sepiring nasi untuk saya. Sebenarnya sudah cukup tenagaku. Tapi baiklah, kau boleh membantuku. Bawakan aku kayu bakar 2 pikulan. Itu, kau lihat kira-kira sebanyak itu. Dan setelah itu, kau akan kuberikan nasi serta sepotong daging. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Saya akan segera mencari kayu kering itu. Tunggu dulu, bocah. Kau boleh mengambil upahnya dulu. Maksud Paman? Ini, makanlah dahulu. Kelihatannya kau sudah lapar sekali. Biarlah, saya akan mengambilkan kayu dahulu. Tunggu anak nakal. Minum dan makanlah dahulu. Kau memerlukannya untuk mengembalikan tenagamu. Setelah itu, kau dapat mencarikan kayu untukku. Ayo, ini sudah kubuatkan. Makanlah. Makanlah sekenyangmu, nak. Siapakah namamu? Purbaya, Paman. Makanlah. Aku akan melayani tamu-tamuku itu. Perutku sudah terisi. Dan sekarang aku akan mencarikan kayu untuk Paman pemilik warung ini. Hei, apa saja yang kau katakan pada pemilik warung itu hingga ia memberikanmu makan dengan mudahnya? Aku menjual tenagaku, Bi. Maaf, aku harus mencari kayu bakar sebagai pengganti makanan itu.
tidak hanya mencari kayu-kayu kering di bawah sini, tapi aku juga akan menjemputnya di atas. Aku akan mengambilnya, mengambil kayu-kayu kering yang masih berada di atas pohon. Hup! Hup! Mau apa Bibi naik ke atas pohon ini? Hendak melihatmu kerja, tolol. Kerja untuk mencari makan. Lakukanlah pekerjaanmu. Aku hanya ingin menyaksikannya saja. Aneh sekali sikap bocah ini. Benar-benar aku telah keliru menilai. Raden Purbaya memiliki sikap seorang kesatria, tapi juga sekaligus sikap seorang Brahmana yang welas asih. Lalu siapakah sebenarnya yang telah membunuh pemburu di hutan Cimalaka Hideng itu? Yang telah mencabik-cabiknya hingga hancur? Apakah itu perbuatan dari Raden Karnapala? Tapi aku melihat bayangan dari Raden Purbaya saat itu. Ia mengintaiku dari balik semak dan kemudian menghilang di dalam lebatnya belantara hutan. Apakah Raden Karmapala mempunyai sikap demikian buruknya? Iya, pastilah anak itu. Sikapnya beberapa hari yang lalu padaku sudah hampir dapat kupastikan merupakan cermin dari wajah iblis. Setan, mengapa anak itu jadi semakin parahnya? Kasihan sekali Paman Prabu Sana dan Jerangkong Hidup. Sikapnya akhir-akhir ini benar-benar mengejutkan dan sukar untuk dipercaya. Mudah-mudahan saja Jerangkong Hidup dapat mengubah sikap buruk dari Raden Karmapala. Ya, mudah-mudahan. Bibi Wulan, Bibi, kau Purbaya, kau tolol, ada apa? Saya sudah selesai mengumpulkan kayu bakar ini. Saya akan pergi ke warung itu. Ya, pergilah. Aku tunggu di sini. Saya pergi, Bi. Raden Purbaya memanggul kayu-kayu kering, melangkah dengan pasti dan gembira. Hutangnya pada pemilik warung akan segera dilunasinya. Beberapa belas tombak dari warung, matanya yang tajam melihat dua sosok tubuh yang tengah duduk di warung kecil itu. Itu pasti kakek dan Cempaka. Ya, mereka sedang beristirahat dan makan. Mereka tidak melihatku. Aku tidak mungkin pergi bersama-sama mereka lagi. Aku telah berjanji dan bersumpah. Mudah-mudahan kakak Cempaka tidak akan menjadi. Raden! Kak Cempaka sudah melihatku. Raden! Raden, apa yang Raden lakukan di sini? Untuk apa kayu-kayu kering itu? Lalu, di mana penculik Raden? Bibi Wulan kah? Saya... Tentu saja dia menjadi bingung menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu. Yang mana yang harus dijawabnya lebih dulu? Maaf, Kak. Kek, saya akan memberikan kayu ini pada pemilik warung itu. Apa yang sudah dilakukannya pada Raden? Mengapa Raden mencarikan kayu bakar untuknya? Untuk mengisi perut yang lapar, saya menjual tenaga, menukar tenaga dengan sepiring nasi. Raden melakukan itu? Tunggulah sebentar, baru kemudian kita bicara. Setan. Pemilik warung itu keterlaluan sekali. Cempaka, kembali. Ada apa, Kek? Kembali. Biarkan Purbaya saja yang menemui pemilik warung yang baik hati itu. Pemilik warung yang baik hati? Dia sudah memperlakukan Raden Purbaya seperti seorang budak rendah. Itu sudah keterlaluan dan melewati batas adab seekor binatang sekalipun. Dia adalah seorang putra mahkota.
seorang calon raja. Cempaka, dia melakukannya dengan senang hati. Hah? Dan lagi siapa yang tahu bahwa Purbaya adalah seorang putra mahkota dengan pakaian seperti itu? Jika kau ingin kembali ke warung itu, kembalilah. Tapi untuk menyelesaikan harga makanan yang kita makan. Baiklah, Kek. Kemana saja Raden selama ini? Siapa sebenarnya yang telah menculik Raden? Dan di mana dia? Bibi Wulan yang telah menculikku. Dia hanya ingin menuntut kembali pusakanya, Kujang Cakrabuana, dan juga urangkanya. Marilah kita temui dia. Hah? Dia ada di sini? Bersama Raden? Benar. Itu di balik gerumbul sana. Kak Cempaka dapat melihat kudanya itu. Marilah Cempaka, kita temui Anting Wulan. Apa yang sudah dibuatnya terhadap Raden? Dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menuntut miliknya, Kujang Cakrabuana. Raden tidak boleh berdiam diri saja. Raden harus melawan. Tidak, Kak. Bibi Wulan tidak bersalah. Sikapnya yang terlalu mengagungkan kepandaiannya sudah amat keterlaluan. Raden tidak mencurinya. Pusaka itu memang tidak pernah kita ketahui adanya. Bagaimana dia dapat menuntut kita? Sudahlah, sudah. Bibi Wulan, aku bertemu dengan kakek dan Cempaka di warung itu. Salam hormat dari saya, Anting Wulan, Kek. Iya, bagus. Bangkitlah anak baik. Ayo, bangkitlah. Perjalanan kita kembali ke Karangsedana sudah terlambat beberapa hari, Kek. Sebaiknya kita kembali saja segera. Ayolah, kita segera berangkat saja, Raden. Maaf, Kak. Saya telah berjanji dengan Bibi Wulan untuk mengantarnya ke Indraprasta. Raden telah berjanji seperti itu. Kenapa Raden berjanji seperti itu? Bukankah Raden akan segera kembali ke Karangsedana? Benar, Kak. Tapi janji saya pada Bibi Wulan harus saya tepati. Bagus, Tolo. Kau benar-benar seorang bocah yang memiliki sikap utama. Kau menyebutnya dengan sebutan tolol. Benar, adik Cempaka. Dia telah setuju dengan sebutan itu. Dan dengan sepenuh hati, dia telah mengakuinya sebagai seorang anak tolol. Karena itu, aku memanggilnya dengan sebutan si tolol. Kau keterlaluan, Kak Wulan. Kau telah menghina junjunganku. Sudahlah, Kak. Berhenti, Kak. Bibi Wulan, kau tidak boleh melukainya. Tapi anak ini terlampau keras, tolol. Serangan-serangan berbahaya dari Cempaka tidak dapat dihadapi Anting Wulan dengan main-main. Jurus-jurus kelawar sakti dan aji Semedi Dewa Kila secara berganti-ganti bagaikan badai menyerang Anting Wulan. Untuk itu, Anting Wulan terpaksa menghadapinya dengan kerasnya aji Banyu Cakrabuana. Untuk itu beberapa kali Anting Wulan membuat Cempaka terlempar. Kak Cempaka, kau terluka? Tidak, Raden. Saya tidak apa-apa. Minggirlah. Kau tidak boleh melukainya, Bibi Wulan. Melihat Cempaka terdesak dan terkena pukulan berkali-kali, Raden Purbaya melompat membantunya, menyerang Anting Wulan dengan pukulan-pukulannya yang mengisi lubang-lubang kelemahan Cempaka. Anting Wulan terkejut sejenak,
melihat kerjasama kedua bocah yang dianggapnya belum memiliki pengalaman. Untuk menghindari desakan-desakan kedua bocah itu, terpaksa Anting Wulan mengeluarkan jurus-jurus Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Purbaya, Cempaka, cukup. Sudah tidak ada gunanya kalian mengadu otot. Salah seorang di antara kalian akan mendapat celaka. Berhentilah. Kenapa kakek menghentikan kami? Orang itu telah menghina Raden Purbaya dengan tidak terkira. Saya harus memberikan pelajaran. Atau jika perlu, saya akan mengadu nyawa dengannya. Cempaka. Apakah kau tidak bisa mendengar kata-kataku, ha? Tidak mau bicara baik-baik untuk menyelesaikan perkara ini, ha? Kakek benar, Kak Cempaka. Sudahlah. Dan satu hal yang Kak Cempaka harus ingat. Bibi Wulan sudah terlalu banyak membantu kita. Membantu kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Apakah Kak Cempaka tidak ingat lagi saat-saat pertama kita meninggalkan Karangsedana, peristiwa di desa Pendensari? Bibi Anting Wulan telah mempertaruhkan nyawanya menghadapi Ki Sampar Angin, guru dari Ki Dandung Amoksa, Resi Girindasana, dan Resi Rakosapala. Iya, saya mengingatnya, Raden. Tapi apakah dengan semua kebaikannya itu dia dapat menghina Raden seperti itu? Bibi Wulan benar, Kak Cempaka. Semua itu dilakukan memang atas persetujuanku, keikutsertaanku, dan juga sebutan si tolol. Sudah. Ya, sudahlah Cempaka. Sekarang marilah kita bicara. Kau juga duduklah, Purbaya. Mari Wulan, kita bicara. Maaf, Kek. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Purbaya telah berjanji pada saya akan mengantarkan saya ke Indraprasta untuk menghadap Prabu Sora. Benar, Kek. Biarlah saya pergi beberapa hari dengan Bibi Wulan. Kakek tunggulah saya di desa Pancuran Bambu yang tak jauh dari gerbang kota Raja Karangsedana. Kau akan sendirian kembali ke Karangsedana? Ya, saya bisa melakukannya, Kek. Iya. Baiklah, aku akan menunggumu di muka gerbang kota Raja Indraprasta. Bukan gerbang kota Raja Karangsedana. Pergi dan berhati-hatilah. Baiklah, Kek. Terima kasih. Saya berangkat. Ayolah, tolong naik ke belakangku. Baik, Bi. Hiya. Setan, benar-benar keterlaluan dia memperlakukan junjunganku. Awas kau Kak Ulay.